Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wallazina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyikal basyir da'i ilaika biiznika sirajul munir. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Miftahul Jannah, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan tausiah subuh ini kita akan beralih pembicaraan kita di luar pelatihan jenazah, yaitu kita akan membicarakan masalah tentang sholat, yang akan khusus kita bicarakan masalah niat. Karena begitu pentingnya ibadah sholat, setiap hari kita lakukan, setiap ahad kita lakukan, setiap bulan kita lakukan, setiap tahun kita lakukan, setiap naik napas, turun napas, pokoknya selama kita hidup dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berakal, mukallaf, maka kita tidak pernah tinggalkan. Harus kita kerjakan, harus kita kerjakan, harus kita kerjakan, tidak kita tinggalkan. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhan engkau, beribadahlah kepada Tuhan engkau, salatlah kepada Tuhan engkau, tunduklah, patuhlah kepada Tuhan engkau, hatta ya'tiyakal yakin, sehingga mendatangkan keyakinan di dalam hati. Ulama tafsir menafsirkan ayat tersebut, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhan engkau, beribadahlah kepada Tuhan engkau, taatlah terus menerus sampai menuju kematian. Kapan berakhir? Yang tadi, sampai kita disolatkan oleh orang lain. Nah, karena solat itu adalah sedikit demi sedikit mendidik diri kita, mendidik jasad kita, mendidik hati kita, mendidik ruh kita, mendidik akal kita, dan yang paling terpenting adalah mendidik lubuk hati kita. Makanya kalau kita sholat dengan diiringi ilmu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salat itu akan meresap dalam hati, maka akan mewujudkan salat itu berbuat baik, lisannya baik, telinganya baik, hatinya baik, tangannya baik, perutnya baik, dan semua anggota jasad dan hati baik. Inilah salat yang diaplikasikan dengan ilmu, yaitu aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu adalah mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Tetapi kalau salatnya tidak disertai dengan ilmu, maka akan salatnya masih tetap begitu-begitu saja, tidak akan menemukan kesolehan setelah salat, kesolehan dalam sosial, dalam kebaikan sesama kita, terutama sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita bicarakan pada kali ini adalah salat dan ibadah-ibadah yang lain supaya baik bagaimana. Salat kita
puasa kita, zakat kita, sedekah kita, infak kita, haji kita, umroh kita, membaca Al-Quran, berdoa, berzikir dan lain-lainnya. Bagaimana supaya baik? Maka ulama merumuskan ada 3. Supaya baik ibadah kita, yang pertama, ibadah disertai dengan Islam. Apa itu Islam? Ibadah disertai dengan ilmu fikih. Mengapa disertai dengan ilmu fikih? Ilmu fikih akan membaikkan jasad dalam beribadah. Ilmu fikih akan membaikkan ibadah itu jasad kita. Akan baik jasad kita. Mulut kita akan baik, telinga kita akan baik, tangan kita akan baik, mulut kita akan berbicara yang baik dan seterusnya. Maka bawalah Islam. Apa yang dipelajari Islam? Yaitu ilmu fikih. Tahu yang halal, tahu yang haram, tahu yang sah, tahu yang batal. Maka yang pertama, pelajari ilmu fikih. Salat bawa ilmu fikih, makan bawa ilmu fikih, silaturahim bawa ilmu fikih, masjid taklim bawa ilmu fikih. Maka akan membaikkan jasad kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama harus bawa ilmu fikih. Untuk apa gunanya ilmu fikih? Maka ulama mengatakan lisah ibadah kita sah, ibadah kita jadi, ibadah kita dapat dihitung, ibadah kita adalah dapat berguna. Itu yang pertama. Jadi ibadah kita itu sudah lulus, artinya dikatakan sudah beribadah karena ibadahnya sah kalau sudah memenuhi ilmu fikih. Kemudian yang kedua, supaya ibadah kita menuju wilayah yang bagus adalah ibadah bawa ilmu iman. Ilmu iman di dalamnya ilmu tauhid. Artinya ibadah kita harus beriktikad, berkeyakinan, tahu yang kita sembah. Siapa yang kita sembah tahu. Oh, yang kita sembah Tuhan. Siapa Tuhan? Allah Subhanahu wa taala. Tuhan adalah yang menjaga, Tuhan adalah yang memelihara, Tuhan adalah yang memberikan semuanya kepada kita. Nah, kita sembah tahu bahwa kita sholat itu menghadap siapa? Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang maha besar adalah Allah Subhanahu wa taala, yang maha hebat adalah Allah Subhanahu wa taala, yang maha mulia adalah Allah Subhanahu wa taala, dan tahu bahwa Allah adalah maha sempurna dan kembali kepada diri kita. Kita tidak ada apa-apa, kita tidak sempurna, kita tidak mulia, semuanya berkekurangan, bahkan kita tidak ada, adanya diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman bahwa di dalam sholat, bahwa yang kita sembah Allah. Siapa Allah? Tuhan. Di mana Allah? Nah, ini yang pertanyaan yang tidak boleh. Di mana Allah? Jawabannya, laisa kamislihi syai', tidak ada sesuatu pun yang menyamai. Karena Allah bukan di depan, karena Allah bukan di belakang, karena Allah bukan di samping, karena Allah bukan di kiri, karena Allah bukan di kanan, bukan di atas, bukan di bawah, bukan berbentuk, bukan berwujud, bukan berupa. Laisa kamislihi syai', tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Allah ada, Allah adanya kita, adanya alam semesta, adanya Allah SWT. Kita yakin kita sembah Allah karena Allah tidak sama. Hati kita akan menyaksikan nanti kebesaran Allah SWT. Ini sholat ibadah bahwa iman. Untuk apa iman? Ulama mengatakan lil wasil ilallah, ibadah akan sampai. Kalau kita pergi ke rumah itu sampai ke rumah, tidak sampai di tengah jalan, sampai ke rumah. Kalau kita ke pasar, sampai ke pasar, apa yang kita beli dapat. Itu namanya lil wasil, bawa iman, yang di dalamnya intinya adalah mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, ya, yang esa, yang besar, yang mulia sika ya Allah, yang kaya sika Allah, yang pintar sika Allah. Nah, itu bawa iman. Berarti kalau kita pintar, dipintarkan oleh Allah. Kalau kita hidup, dihidupkan oleh Allah. Kalau kita kaya, dikayakan Allah. Bawalah iman dalam semua ibadah. Itu supaya ibadah kita sampai. Tapi kalau kata iman, jadi ibadah aku dewek yang kuat, aku dewek yang pintar. Jadi dua syirik itu kedua kekuatan ke diri kita, kekuatan Allah. Nah, itu yang kita jauhkan.
Yang ketiga, ibadah wilayah yang sempurna adalah hasil daripada tauhid tadi, iman tadi, maka bawa ihsan atau yang disebut dengan tasawuf atau yang disebut dengan akhlakul karimah. Apa ihsan? Ihsan adalah suci, bersih dari segala sifat-sifat jahat. Ihsan ini tumbuh dari tauhid yang benar, bahwa tahu yang mulia, yang hebat, yang besar, yang kaya, yang pintar adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita bodoh. Tawaduklah tumbuh. Tawaduk tumbuh. Tawaduk sesama makhluk Allah, sesama tetangga, sesama kawan, sesama jamaah. Tidak merasa aku yang paling pintar. Semuanya adalah makhluk Allah. Yang mulia adalah takwa kepada Allah. Yang mulia adalah Allah. Kalau kita dimuliakan oleh Allah, berarti kita bertakwa. Maka timbullah hati dalam sholat itu hati yang ikhlas, hati yang sabar, hati yang syukur, hati yang taubat, hati yang hilmun, hati yang qanaah. Maka itulah akan sampai ibadahnya kepada Allah dan lil maqbul ilallah. Islam dibawa, iman dibawa, ihsan dibawa, maka sampai lil maqbul ilallah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salatnya bersih dari segala sifat-sifat jahat, bersih dari perangi-perangi jahat, bersih dari merasa riya, bersih dari ujub, bersih dari sombong, bersih dari tamak, rakus, serakah. Nah, bawalah tiga ini. Apabila tiga ini sudah, maka akan terwujudlah solih dalam sosial. Wujud daripada sholat itu adalah sinarnya adalah baik sesama kita, saling kasih sayang kepada istri. Istri marah, laki dah galak ngomong masing-masing, kurang ajar kau, kaki ku babit make centong ini. Dah suami istri yang taat dan bagus sholatnya, suami pulang marah-marah, dia sabar. Nah inilah ya wujud daripada ibadah yang baik dan benar menurut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sesama jamaah baik, sesama tetangga baik, saling menolong, saling kasih sayang. Kenapa? Karena merasa dirinya bukan punya saya, harta ini punya Allah, ini amanat, maka saling tolong menolong. Jadi ibadahnya ada dasar, bukan kita memberikan sesuatu kepada orang lain ingin dihargai, ingin dihormati, ingin dipuji, bukan. Karena ini adalah amanah punya Allah, kita tidak merasa punya Allah, maka diberikanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ibadah dengan ihsan dan dengan iman, maka sampai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya ibadah tersebut apabila iman, ihsan dan Islam dibawa, maka akan berbuat baik kepada manusia. Jadi ukurannya ibadah seseorang baik dan buruk lihatlah dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, kapan diundang, datang tak dia? Padahal tetangga tidak datang, sehat, ada waktu. Nah, berarti sholatnya belum meresap pada dirinya. Kalau dia sakit, berarti ada halangan. Ya, melihat orang yang butuh, ya, nolonglah dia. Ada kemampuan, tidak nolong, berarti sholatnya belum meresap. Nah, itulah. Ya, melihat masjidnya yang sepi, yang kotor, maka bergerak hatinya untuk membersihkan, untuk meramaikannya. Nah, itulah. Lihatlah dalam kehidupan hablum minan nas, orang yang sholatnya itu mencerminkan yang baik. Nah, ini harus kita laksanakan. Kenapa? Jangan kita ibadah sholat, puasa, zakat. Kan sudah kasih tahu kemarin, ya. Ada seorang perempuan yang sholat, rajin tiap malam, puasa tiap hari siang, sedekah, rajin berbuat baik. Tapi mulutnya, katanya orang hadis itu, menyakiti tetangga masjid, tetangga rumah, tetangga tempat kerja, apa? La khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya. Ya,
iya min ahlinar, dia masuk neraka. Nah, rugi rumah itu gitu. Jadi ibadahnya jangan sampai tidak meresap di dalam hati. Jadi ibadah yang meresap di dalam hati dan wujud dalam kehidupan sosial, soleh dalam sosial adalah ibadah yang Islam, ibadah yang iman, ibadah yang ihsan. Nah, semua ini perlu dengan proses sedikit demi sedikit. Hadiri terus masjid taklim, majelis taklim di mana kita berada, buka-buka buku, perhatikan ceramah-ceramah, tidak tahu baru tanya. Nah, insya Allah Allah akan bukakan untuk pemahaman orang tersebut apabila bersungguh-sungguh. Nah, untuk menuju ini maka kita harus melalui yang pertama, harus mengetahui ilmu fikih. Nah, yang kita bicarakan niat supaya sholat kita bagus. Yang pertama, sholat kita sah. Kalau sudah sah baru iman, baru ihsan. Nah, sah dulu. Supaya tahu saatnya sholat yang sah, maka kita bahas masalah niat. Niat di dalam sholat. Kita tahu bahwa rukun sholat itu ada berapa, Bu? Rukun sholat? Lupa. Nah, lupa. Sering tahu saya lupa. Ada berapa, Pak? 13. Ada 13. Juga ada yang mengatakan 17. Sama. Sekarang kita lihat rukun sholat yang ada 13. Ingat, rukun ini apabila ditinggalkan dalam sholat, tidak sah sholatnya, tidak jadi sholatnya, tidak dihitung sholatnya. Dia sholat sama baik dengan tidak sholat. Kalau 13 ini tidak dikerjakan, sholat terus yang waktu rajin, tapi 13 ini ada yang luput, tidak dikerjakan, sama baik tidak sholat. Maka perhatikan sholatnya. Ini baru hukum fikih. Ya, apa yang pertama? Yang pertama niat. Yang kedua berdiri. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat baca surah Al-Fatihah. Kelima ruku dan tumak-nina. 6 i'tidal dan tumak-nina. 7 sujud dan tumak-nina. 8 duduk antara dua sujud dan tumak-nina. 9 duduk tasahud akhir. 10 doa tasahud akhir. 11 membaca sholawat Nabi pada tasahud akhir. 12 mengucapkan salam yang pertama. 13 tertib. Nah, itu 13. Apa bedanya 17? Yang bedanya tumak-ninanya dipisah. Tumak-nina dalam sholat ada berapa? Ada berapa, Bu? 4. Tumak-nina hukum wajib itu 4. Di mana itu? Di ruku dan tumak-nina dia dipisah. Tumak-nina, kemudian ruku, kemudian i'tidal dan tumak-nina. Nah, dipisah dia. Kemudian sujud dan tumak-nina. Kemudian duduk antara duduk dan tumak-nina. Jadi 4 tambah 13 berapa? Nah, sama baik, cuman dia dipisah. Jadi rukun sholat ada 13 benar dan ada 17 benar. Nah, rukun ini, Pak, Bu, kalau ditinggalkan dalam sholat, ya, maka sholatnya tidak sah, sholatnya tidak jadi. Nah, ini mesti dipraktikkan, tidak tahu kakek. Nah, sekarang perhatikan ya. Yang pertama niat dalam hati. Jadi niat di dalam hati. Usolli fardhol itu namanya ucapan. Usolli fardhol subhi namanya ucapan. Ucapan itu sunnah, ya. Nah, pertama niat. Yang kedua berdiri. Salat fardu wajib berdiri. Kalau dia duduk sehat walafiat tidak sah salatnya. Aku salat duduk. Kenapa? Sakit kaki, tapi sehat. Kakinya masih sakit biasa baik. Maka sholatnya tidak sah. Wajib berdiri. Sakit juga kalau bisa diusahakan berdiri. Di sender-sender boleh sambil nyender, boleh. Wajib berdiri. Tetapi kalau sholat sunnah sengaja, tidak sengaja berdiri itu bagus dan duduk
boleh. Contoh, sholat tarawih berapa rakaat? Ada yang 11, ada yang 23. Kalau kita capek, ya, atau tidak capek sengaja duduk, boleh, sah. Kenapa? Sholat sunnah. Ini awas, ini rumus ini. Rumus. Misalnya tadi datang sholat sebelum sudah azan tadi, kemudian datang sholat di masjid, dia duduk, boleh. Kemudian dia nyambung sholat sunnah kubliyah subuh, duduk, boleh. Tapi sholat fardu tidak boleh, wajib duduk. Nah ini rumus ini. Jadi ada orang sholat duduk, ngapa duduk kau nih? Males katanya. Jangan, belum tahu hukum. Dia sholat duduk boleh. Cuman pahalanya setengah daripada sholat berdiri. Jadi rumusnya fardu wajib berdiri, sunnah boleh duduk, tapi lebih bagus berdiri. Ini yang kedua, berdiri. Yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu bukan ini, Pak, bukan ini. Takbiratul ihram ucapan takbir. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar ini wajib. Tidak ngomong, salah ngomong, nambah huruf, ngurangi huruf, nambahi panjang huruf, batal. Tidak sah sholatnya. Jadi yang wajib ini nih, Allahu Akbar, angkat tangan ini sunnah. Jadi yang wajib ngomong Allahu Akbar, lebih bagus Allahu Akbar, sunnah dan wajib diamalkan. Nah ini yang ketiga, takbiratul ihram. Jadi kalau ada sholat Allahu Akbar, sah tak? Sah, karena angkat tangan tidak wajib. Sunnah. Apa sunnah? Dikerjakan di pahala, ditinggalkan. Nah supaya tahu, ya, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi kalau menurut balasan rugi, dah kata balasan pahala. Itu yang ketiga. Jadi yang ketiga, ucapan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian yang keempat, baca apa? Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah dimulai dari bismillah sampai waladhdallin. Wajib 7 ayat. Jangan dikurang-kurangi atau separuh kalimat atau 1 ayat atau 2 ayat, tidak boleh. Kalau dikurangi 1 ayat batal. 1 huruf tidak boleh dikurangi, atau panjangnya baik dikurangi, batal. Makanya imam hati-hati. Gaknya ustaz, apa dah ustaz? Imam bindeng. Ini kayak negara penyakit bindeng gitu nih, boy. Folip. Maka ustaz, imam alhamdulillah ada ustaz. Kadang tidak kena hurufnya, tapi bukan disengaja, penyakitnya bindeng. Ini kalau kita, maka ustaz disuruh imam. Jadi Al-Fatihah itu dari bismillah sampai waladhdallin. Amin. Itu wajib tak? Wajib tak? Sunnah, bukan ayat Al-Quran. Jadi yang pertama bismillah sampai waladhdallin. Tapi perlu digaris bawahi, pada kata Maliki Yaumiddin ada 2 versi. Jadi jangan salah ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, panjang. Betul. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Betul. Hati-hati itu. Ya, kalau di imam Maliki Yaumiddin, jangan di belakang Maliki Yaumiddin, itu belum tahu. Jadi boleh bacanya 2 versi, boleh manyo pendek, boleh manyo panjang. Ini ada yang kemarin itu ya, tempat kita imamnya tidak konsentrasi, tidak kasih tahu lagi manyo pendek. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Belakang ngomong Maliki Yaumiddin. Ya betul, ini ngasih tahu bahwa salah manyo, padahal itu boleh karena belum tahu ilmunya. Jadi ingat, Maliki Yaumiddin 2 versi. Maliki Yaumiddin itu rukun, ya. Kemudian yang berikutnya ada ruku. Allahu Akbar. Rukunya ini yang rukun, dan tumakninah, berhenti sebentar. Jadi Allahu Akbar. Nah, berhenti sebentar. Enggak boleh Allahu Akbar. Tidak boleh sama itu. Berhentinya itu tumakninah. Jadi 2 rukunnya itu, ruku dan tumakninah. Seberapa lama? Selama seukuran subhanallah. Nah, bacanya rukun atau sunnah?
Allahu Akbar, subhana rabbiyal. Nah, tidak baca tetap solatnya sah, cuma tidak dapat pahala. Kemudian yang berikutnya sami Allahu liman hamidah. Ngangkat tangannya sunnah, Bu, ngangkat tangannya sunnah. Berdirinya ini rukun, tidak berdiri tidak dan tumak nina. Sami Allahu liman hamidah. Tapi ingat, i'tidal ini namanya ya rukun yang pendek, tidak boleh lama-lama. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Tak boleh lama-lama. Ya. Ini rukun qasir namanya, rukun yang pendek. Jadi sami Allahu liman hamidah, tidak Rabbana walakal hamdu langsung. Nah, ini rukun. Doanya sunnah, tidak baca tetap sah. Berikut sujud. Allahu Akbar. Sujudnya itu rukun, bacaannya sunnah. Ingat, bacanya sunnah. Kemudian berikutnya Allahu Akbar. Apa namanya? Duduk antara duduknya ini rukun. Tidak duduk ini tidak sah. Duduknya ini. Duduk ya. Duduk antara dua sujud. Ya, duduknya ini. Duduknya ini. Kalau sehat walafiat, kalau sakit dimaaf. Allah itu Maha Pemurah Pengasih Penyayang ya. Ya. Jangan dipaksa kalau sakit. Nah, ini duduknya ini rukun. Bacaannya Rabbil fili warhamni wajibulni. Apa hukumnya? Sunnah. Kemudian duduk tasahud akhir. Nah, duduk tasahud akhir masuk. Duduk tasahud masuk. Nah, duduk tasawuf ini duduknya ini rukun, duduknya rukun. Kemudian doa tasahud akhir rukun. Doa tasahud akhir rukun. Sampai mana doanya? Allahumma sholli ala Muhammad, boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Disitulah sampai rukun yang wajib. Jadi At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Nah, sampai situlah Pak. Yang lain sunnah. Nah, untuk salawat atas keluarga Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu salawat Nabi, itu wajib. Kemudian wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu namanya sunnah abad. Apabila tidak baca itu, maka disunahkan sujud sahwi. Maka bacanya sampai situ. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sampai situ. Kalau tidak baca itu sujud sahwi. Itu namanya sunnah abad. Kalau tidak sujud sahwi, sholatnya dalam kekurangan. Jadi sampai situ bacanya. Yang lain sunnah biasa. Jadi kama sholaita sampai doa sunnah biasa. Jadi yang rumusnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wajib. Situ. Wa ala Sayyidina Muhammad sunnah abad. Tidak dibaca sujud sahwi. Kalau tidak sujud sahwi, sholatnya dalam kekurangan. Nah, itu namanya rukun ya. Kemudian apa lagi? Salam. Nah, salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang rukun itu bacaannya apa nolenya? Apa dua-dua? Bu, Pak. Yang rukun itu ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak noleh juga tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sah. Tidak noleh. Sakit lehernya kali ya. Sakit leher misalnya tidak. Atau sakit gigi. Tidak baca noleh sakit. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak noleh. Sah. Noleh, bagus, dapat sunnah. Dapat sunnah. Kemudian yang terakhir tertib ada tersusun. Nah, itulah namanya rukun salat. Ada berapa rukun salat? 13. Ini mesti hafal, wajib, fardu ain setiap diri kita.
Bapak, ibu, adik, kakak, bibi, ustadz, ya. Pokoknya kita sebagai marbot, nah kita marbot ini marbot PU, ya. Wajib dewe-dewe, tidak boleh wakil-wakil, mesti tahu, setidak-tidaknya tahu yang mana yang wajib, yang mana yang rukun, ya. Nah itu. Nah sekarang supaya nyambung, berpikir, kalau seandainya kita sholat tidak baca doa kunut sengaja atau lupa, kita tinggal ke doa kunut sengaja atau lupa, sah apa tidak Pak Bu sholatnya? Sadar? Nah, apa sah? Apa sah? Apa sah? Karena sunnah. Nah itu maksudnya, jangan takut. Wah, harus ada pendirian, ya. Mesti ada pendirian. Apa sah? Karena sunnah. Nah itulah ilmu, kuat ilmu. Walaupun malaikat ngomong minuman itu, ya, minuman yang memabukkan itu adalah halal, haram. Malaikat ngomong halal, haram. Itulah kuatnya ilmu, hebat. Ulama ngomong babi itu adalah halal, haram. Bogolah ulama apal Quran. Itulah ilmu. Itu ilmu, ya. Ada ulama bersoban apal Quran. Kita makan, kita disuruh makan babi, makanlah babi. Halal, haram, halal, haram. Nah, kuat gitu. Coba kalau udah tahu, yang ulamanya halal, kata ulama halal, nah kata pendirian namanya. Ya, kata pendirian. Jadi sholat ibadah harus ada pendirian. Jadi sholat kunut ditinggalkan sengaja, tidak sengaja, maka sholatnya sah. Tapi sholatnya dalam kekurangan. Apa? Itu sunnah abad, sunnah yang harus diganti dengan sujud sahwi. Tidak sujud sahwi juga sah, cuman dalam kekurangan. Kemudian tanya lagi supaya paham. Sholat maghrib berapa rakaat? Maghrib 3. Sholat asar 3. Kemudian sholat zuhur 4, asar 4, zuhur 4. Nah, ketika kita sholat asar, maghrib, isya, ya, rakaat pertama Allahu Akbar berdiri. Yang kedua Allahu Akbar berdiri. Ketiga Allahu Akbar berdiri sholat maghrib. Kemudian tahiyat. Sah dah sholatnya? Pak, sholatnya sah dah? Diulang lagi. Sholat maghrib 3 rakaat. Kita sholat maghrib, rakaat pertama tegak Allahu Akbar, kemudian ruku, sujud, i'tidal, kemudian Allahu Akbar. Yang kedua, yang ketiga Allahu Akbar, at-tahiyatul mubarakatus, tasawuf akhir. Nah, dia tidak pakai tasawuf awal. Sadar? Bu, sadar? Pak, sadar Pak? Dia sholat tidak pakai tasawuf awal. Sholat asar tidak pakai, sholat maghrib tidak pakai. Sadar? Apa sah? Nah, pintar ibu-ibu. Kalau bapak, karena bukan rukun. Jadi kalau kita ibu-ibu bawa bapak sholat maghrib tegak 3 rakaat itu tegak, cuma tahiyatul awal tidak pakai, yang akhir pakai, sah sholatnya. Ngapa? Sunnah. Duduk tahiyatul awal sunnah, doanya sunnah. Sengaja tidak sengaja sah. Cuma kurang ajar, ngapa ditinggal kata alasan. Nah itu beda. Apa? Tapi sah sholatnya. Cuma dekati adab kepada Allah, ya, sah sholatnya. Nah itulah bedanya ilmu sama tidak berilmu, ya. Kemudian kalau kita sholat, ini sering kejadian, waktu duduk tasahud akhir, at-tahiyatul mubarakatuh, sholawat, dia baca Allahu Akbar tasahud akhir. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Terus sampai habis. Tidak baca tahiyatul awal sampai tahiyatul sampai dari awal. Kira-kira sadar kalau kita baca tasahud akhir dipotong langsung assalamualaikum, tidak dimulai dari tahiyatul, sadar?
Oh ibu, pak, sadar. Jadi Allahu Akbar, Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dimulai dari at-tahiyatul, sadar. Nah, tidak sah. Tidak ngapo? Rukun. Nah, ini yang sepele-sepele kadang ditinggal ke. Ya. Kemudian dari at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Sadar. Nah, tidak sah. Kenapa tidak sah? Kurang selawat Nabi. Selawat Nabi itu Allahumma sholli ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Selawat keluarga Nabi wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selawat keluarga Nabi itu namanya sunnah abad. Nah, alhamdulillah tahu. Nah, kemudian yang kita bicarakan niat, Pak. Dalam niat itu pertama kita sunnah mengucapkan, misalnya sunnah usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan ma'mum li ta'ala. Allahu Akbar. Nah, ngomong niat itu hukumnya sunnah. Nah, ada 3 hal yang wajib dalam niat. Kalau tidak kata 3 ini, maka niat sholatnya tidak sah, artinya sholatnya juga tidak sah. Ada 3. Yang pertama apa? Yang wajib dilintaskan dalam hati, yang wajib dihadirkan dalam hati dalam niat adalah qasdun, artinya sengaja sholat. Apa lafaz niatnya? Usolli. Jadi usolli wajib. Usolli. Jadi dalam hati mesti ada usolli, itu yang pertama. Yang kedua, wajib melintaskan dalam hati, dihadirkan dalam hati, ada di dalam hati yang disebut dengan ta'arrud, yaitu menyebutkan sholat itu fardu. Apa lafadznya? Fardu, wajib di dalam hati. Usolli fardu, wajib di dalam hati. Ya. Yang ketiga, langsung wajib dilintaskan dalam hati, wajib hadir di dalam hati, wajib ada di dalam hati yang disebut dengan ta'yin. Apa ta'yin? Menyebutkan nama jenis sholat. Misalnya sholat subuh, sebut subuh. Sholat asar, sebut asar. Sholat maghrib, sebut maghrib di dalam hati. Jadi yang 3 adalah nama jenis sholat. Kalau kita gabungkan yang wajib, Pak, Bu, usolli fardus subhi. Kalau asar, usolli fardol asri. Kalau maghrib, usolli fardol maghribi. Kalau isya, usolli fardol isya'i. Itulah yang wajib di dalam hati kita lintas ke setiap sholat fardu. Usolli fardol subhi, Allahu Akbar. Itulah yang wajib. Yang jumlah rakaat menghadap kiblat, kemudian lillahi ta'ala sunnah. Rakaataini salasa arba'ah rakaatan itu sunnah. Kiblat Ka'bah itu sunnah, lillahi ta'ala sunnah. Nah, yang wajib cuman 3 yang disebut qasdun, kemudian ta'arud, kemudian ta'yin. Usolli fardhu subhi, itu yang wajib. Nah, catatan, kalau jadi yang di belakang, namanya apa belakang itu ya? Makmum. Di depan imam. Makmum maka wajib ditambah dengan ucapan ma'muman lillahi ta'ala. Apa dia wajib? Karena dia wajib mengikuti imam. Apabila imam ruku, imam sujud, imam takbir, maka wajib makmum niat makmuman. Jadi yang wajib bagi makmum 4. Apa yang pertama? Usolli. Yang kedua fardu. Yang ketiga makmuman. Itulah yang wajib di dalam sholat. Jadi usolli fardhu subhi makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ada di dalam hati. Itulah yang wajib. Ini membicarakan status hukumnya. Mana lafadznya? Seperti biasa yang bagus. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati ada makmuman li ta'ala.
rukun dapat, sunnah dapat. Tapi tahu yang mana yang rukun, yang mana yang sunnah. Caranya ketika takbiratul ihram, ya, sebelum takbiratul ihram ucapkanlah dulu. Ucapan itu membantu hati untuk niat yang mantap. Jadi ucap dulu, ngomong kedengaran diri kuping dewek. Sholli fardhu subhi rakataini mustaqbil kiblati adaan ma'mul ta'ala. Nah, ketika takbiratul ihram Allah, ketika huruf A, maka di hati sama cak tadi A, sholli fardhu subhi rakataini mustaqbil kiblati adaan ta'ala bar. Nah, makanya ada yang lama, ya. Allah, mengapa lamunnya? Belum pas, belum masuk. Allah sholli fardhu subhi rakataini mustaqbilal kiblati adaan ma'mum ta'ala bar. Nah, lamunian memang itu tak perlu latihan. Kalau dia belum selesai, lamunnya bar, batal salatnya. Belum sampai sholli fardhu bar, lamunian capek dia, batal salatnya. Selesaikan dulu dalam hati. Mangkonya perlu latihan. Jadi yang sudah biasa cepat. Sholli fardhu subhi rakataini mustaqbil kiblati mutala. Allahu akbar. Nah, lah mantep, lah nyampe dia. Kenapa? Lah biasa. Atau dia ngambil singkat. Sholli fardhu subhi mutala. Allahu akbar. Nah, jadi yang harus di hati ada yang 3 iko itu. Nah, itu caranya. Jangan sebelum habis niat jangan bar. Sudah habis niat baru akbar. Nah, itulah Bu, ya, yang wajib dalam sholat, niat sholat fardu. Mudah-mudahan dengan ilmu fikih ini kita akan berkembang ilmu tauhid, ilmu iman, dan ilmu ihsan, sehingga sholat kita akan baik dan dapat diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi yang paling utama dulu adalah pelajari ilmu fikih supaya ibadah kita sah atau batal. Jadi inilah, sebelum kita tutup, silakan ibu-ibu, bapak, ada yang nanya masalah sholat yang kita bicarakan ini. Kalau tidak ada, kita tutup doa. Silakan Pak, Bu. Berapa dulu Pak? Ya, betul Pak. Saya pernah dengar dia berdasarkan masalah sampai dia tidak baca doa kunut, akhirnya dia sujud sahwi. Dia tidak baca doa kunut. Oh. Jadi yang mana gimana ya? Status Dia ada baca doa kunut, tapi itu sahwi. Iya, sahwi karena dia masalah sahwi. Oh. Dia wajib bagi dia untuk merasakan. Yang kedua, sebagai makmum wajib tidak kita baca Al-Quran setelah imam baca Al-Quran. Ya. Ya, sama-sama. Yang kita bicarakan adalah dalam kitab Imam Syafi'i, rujukannya yaitu Safinatun Najah atau Sabilal Muhtadin atau Fathul Mu'in. Jadi yang pertama, menurut Imam Syafi'i, bahwa doa kunut setiap sholat subuh dan doa kunut setiap pertengahan bulan Ramadan sholat tarawih itu ada dalam kunut tangan Ramadan Imam Syafi'i. Kalau ia sengaja ditinggalkan atau lupa, maka dianjurkan sujud sahwi. Kalau dia lupa, kalau dia sengaja, ya, kalau dia sengaja, maka dianjurkan sebelum salam 2 kali sujud, namanya sujud sahwi. Bacaannya kalau dia lupa sama seperti biasa dalam sholat. Apa bacaan dalam sholat? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali sama. Atau ulama menganjurkan dengan doa subhana man la yanamu wa la yashu, atau subhana man la yasu wa la yanamu. Boleh dibalik-balik itu atau itu. Tapi kalau sengaja ditinggalkan, maka doanya bukan itu, ya. Rabbil firli wa tub alayya, minta ampun kepada Allah. Sujud sahwinya itu bacanya. Ini menurut Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau menurut imam yang lain, memang ada imam yang lain bahwa
doa kunut itu menurut beliau imam yang lain tidak dianjurkan. Tapi sepakat semuanya hukumnya ada yang sunnah mu'akkad, sunnah ab'ad namanya. Jadi menurut Imam Syafi'i sunnah ab'ad. Apabila meninggalkan sunnah ab'ad maka dijabarkan, diganti dengan sujud sahwi. Nah, mana kalau tidak diganti dengan sujud sahwi tetap sah karena hukumnya sujud sahwi juga sunnah. Cuma sholatnya disebutkan sholat dalam kekurangan. Nah, itu baik. Ya, ini menurut Imam Syafi'i. Yang lain juga ada yang mengatakan tidak pakai kunut, tidak apa-apa. Ya. Yang kedua, apakah si makmum yang di belakang ini wajib sholat fardu atau sholat sunnah, jahar atau sir, baca Fatihah? Menurut Imam Syafi'i tidak disebut sholat seseorang itu tidak baca surah Al-Fatihah, ya, tidak disebut. La sholata bi fatihil Fatihah. La sholata, tidak disebut sholat orang yang tidak membaca ummul kitab surah Fatihah. Nah, dengan dua syarat. Apabila di belakang ini yang disebut dengan makmum muwafiq, artinya makmum yang sama-sama bersama imam takbirnya, maka ia wajib membaca Fatihah. Artinya tadi kita subuh, kita di belakang, namanya itu imam muwafiq, imam yang bersamaan, makmum yang bersamaan dengan imam. Imam takbir Allahu Akbar, kita melok takbir. Nah, itu namanya imam muwafiq, makmum yang bersamaan dengan imam. Maka si makmum itu setelah baca Fatihah, si imam wajib baca Fatihah. Si imam setelah baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sakta 1 2 3 amin. Maka si makmum wajib baca Fatihah. Pak, si imam dibaca surah, biar kelah dibaca surah, biar kelah. Tumburan, dia dapat apa tumburan? Kau wajib hukum belakang, dia sunnah. Jadi wajiblah dulu kau laksanakan yang belakang itu. Waktu kalau wajib, nyimak itu sunnah. Tapi kalau nyimak Fatihah, maka ulama mengatakan wajib nyimak Fatihah itu. Wa iza quri'al Qur'an fasta'iz billahi min, maka di situ disebutkan apabila dibacakan Al-Qur'an maka simaklah. Nah, di situ maka imam baca Fatihah, kita jangan baca apa-apa. Jangan baca apa-apa. Juga jangan baca ini wajah tuh. Kalau sudah imam baca Al-Fatihah. Kalau imam sebelum baca Fatihah imam diam, Allahu Akbar, imam diam, nah berarti ada kesempatan baca doa iftitah. Kalau imam langsung baca Fatihah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, jangan baca doa iftitah. Kita wajib nyimak apa? Wajib itu kalau salah, kata yang beneri. Kata yang beneri kalau imam salah, maka wajib simak. Nah, kemudian setelah Fatihah, si belakang si imam makmum baru baca Fatihah. Mana Pak Ustaz? Imam sudah baca Fatihah. Kemudian imam baca surah, kami baca Fatihah. Kemudian imam baca surahnya pendek. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Kami rata kejar habisi sampai selesai. Sebelum dia berdiri sah. Kalau dia sudah berdiri tidak sah. Artinya dia belum dapat satu rakaat. Misalnya qul huwallahu ahad, Allahu akbar, kita masih berdiri. Ihdinas shiratal mustaqim. Nyusul tidak apa-apa. Tapi dengan cepat dan tepat mahrusnya dan hurufnya dan hukumnya. Jangan asal baca tengah tepat. Nah, kita tahu kan sholat apa? Oh, nah ini imamnya main itu tahu. Nah, kita baca ngatur. Jadi harus dan wajib si imam yang muwafiq wajib baca Fatihah. Kecuali makmum yang datang terlambat. Apa terlambat? Sudah subuh, ya. Allahu Akbar. Baca Fatihah, baca surah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, ruku. Datanglah yang belakang itu. Maka dia takbiratul ihram, usolli fala subhi, Allahu Akbar, langsung bela ruku. Nah, dapatnya ruku itu bersama imam, maka dia dapat satu rakaat walaupun tidak baca surah Fatihah, karena itu dijamin Fatihahnya oleh imam kalau apabila dapat ruku. Tapi kalau kita sholat imam sujud, Allahu Akbar, kita datang, maka takbiratul ihram dan sujud
tidak dihitung 1 rakaat, maka berdiri nanti kurang tetap 2 rakaat ulangnya subuh. Nah itu Pak, tetap wajib. Kalau makmumnya muwafiq, makmumnya masbuk, tidak dianjurkan wajib. Ya. Tapi ada yang mengatakan bahwa apabila imam membaca Al-Fatihah keras, makmum tidak wajib, kecuali kalau sholat itu sholat zuhur, sholat asar kan imam tidak berbunyi. Nah itu wajib bagi makmum. Itu gimana? Ya, ini sekali lagi Pak, ini yang dikatakan oleh mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i seperti ini. Imam yang lain bilang apabila sholatnya zahar, maka si makmum belakang wajib baca Fatihah. Apabila imamnya bacanya, maksudnya bacanya keras ya, maka si makmum wajib baca Fatihah. Apabila imamnya sir, maka si imam terbalik. Apabila imam jahar, maka si makmum tidak apa-apa tidak baca Fatihah, ditanggung oleh si imam. Ini imam yang lain. Apabila sholat sir, maka sama-sama baca Fatihah. Tapi Imam Syafi'i sholat sir, sholat jahar, sholat jamaah, sholat sendirian, maka wajib baca Fatihah. Imam yang lain boleh tidak baca Fatihah kalau sholat jahar, karena didengarkan oleh makmum. Ya, sholat sir, maka wajib baca Fatihah masing-masing. Ini imam yang lain. Yang kita bicarakan Imam As-Syafi'i. Paham Pak? Ya, Imam Syafi'i. Ya. Ada lagi? Paham Pak? Bu? Jadi kita mayoritas Imam Syafi'i bacalah surah Al-Fatihah. Cepat-cepat boleh, asal benar hurufnya dan panjang pendeknya. Jangan kita tinggal. Sholat tarawih juga wajib baca Fatihah, bukan imam ngebut. Bagaimana caranya? Ngiringi imam baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, baca Alhamdulillah, ngiring. Nah ketika dia baca surah, kita sudah baca Fatihah, aman. Nah itu ya, menyelamatkan bahwa kita supaya baca Fatihah. Kalau nunggu imam baca habis Fatihah, kita udah keburu ketinggalan Fatihah. Makanya diajari teknis-teknisnya oleh Imam Syafi'i. Ya, nah tidak ada lagi, tidak tutup, habis. Ya, mudah-mudahan tausiah subuh ini dapat manfaat bagi kita semua, terutama pribadi kita masing-masing untuk meningkatkan ibadah sholat kita dan dapat mewujudkan kesolehan dalam kehidupan sosial. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.